dan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Karena dengan sehat kita sudah kaya. Bayangkan kalau mata kita tertutup, kalau kita cacat dan lain sebagainya, pasti sudah sangat berat untuk bagaimana kita belajar dan melakukan sesuatu yang lebih ringan. Para sahabat dimanapun Anda berada, ketika kita masih dikasih kesehatan, berarti kita sudah memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Makanya setiap hari kalau saya bertemu dengan siapapun, mulailah kita banyak bersyukur. Ucapkan salam sehat, kaya luar biasa. Oke, mungkin di konten video pada saat hari ini, video yang saya buat bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada teman-teman petani paneli dimanapun Anda berada. Para petani paneli khususnya yang ada di Pulau Bali, perkumpulan petani paneli Singaraja Bali, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu petani muda keren Bali. Karena dengan petani muda keren Bali, kita di Bali memiliki unit-unit pertanian yang sangat luar biasa. Yang juga saya ucapkan segenap pendamping pembina daripada komunitas kami, yaitu perkumpulan petani paneli Singaraja Bali, baik instansi terkait, dinas pertanian, kementerian pertanian, seluruh yang sudah memberikan dukungan dan bimbingan dan binaan kepada kami, saya ucapkan banyak terima kasih. Tidak lupa juga saya sampaikan pendampingan yang sangat luar biasa dari UCDP, dari champion-champion petani muda keren Bali, sehingga kami tetap semangat walaupun menjadi seorang petani. Karena menurut saya, jadi petani adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Para sahabat tani dimanapun Anda berada, khususnya pencinta dan hobi tanaman paneli, jangan khawatir kita harga paneli anjlok sekali. Karena dengan kita melakukan 5K, yakin dan percaya, harga paneli masih akan menguntungkan bagi petani, khususnya bagi petani paneli yang mampu menerapkan 5K. Apa 5K yang saya maksud? Mari simak apa yang saya jelaskan ini. Mudah-mudahan mampu memberi inspirasi dan pengalaman baru bagi para petani dimanapun berada. Tapi mohon maklum ketika apa yang saya sampaikan itu tidak berkenan dan tidak baik bagi Anda, nanti jangan lupa kasih di kolom komen, baik itu motivasi, kritik, saran. Dan jangan lupa juga teman-teman dimanapun Anda berada, biar saya tetap semangat termotivasi untuk bagaimana membuat konten-konten video yang lebih baik, bantu subscribe, like, dan komen. Bila perlu, mohon juga dukungannya, bisa di-share di Facebook dan di link-link tertentu. Para sahabat tani, apa itu 5K? K yang pertama menurut dari hasil renungan saya dan yang telah saya lakukan, walaupun belum, masih dalam proses perjuangan ini, artinya belum saya lakukan, masih dalam proses saya melakukan. Semoga saja berjalan dengan baik. Yang pertama, ketika kita mau jadi petani, jelas harus memiliki komitmen. Komitmen kita jelas. Apa kalau kita jadi petani, kita harus memiliki mentor. Yang kedua juga kita harus bagaimana kita mampu menerapkan SOP daripada mentor-mentor kita. Apapun latar belakang Anda, apapun komoditi yang Anda tekuni. Yang kedua, yang pertama sudah saya sampaikan, yaitu harus petani punya komitmen. Yang kedua, kita mulai bangkitkan membuat komunitas. Karena dengan berkomunitaslah kita sering akan bisa melakukan sharing, sehingga ilmu-ilmu pertanian itu semakin tumbuh dan bisa kita filter dan kita saring dari berbagai pengalaman teman-teman kita ketika kita sering melakukan sharing. Karena dengan berkomunitas kita wajib dan kita pasti kita lakukan sharing-sharing, pertemuan-pertemuan, sehingga di sana kita bisa berbagi pengalaman bagi anggota-anggota kita dalam komunitas kita itu sendiri. Terus yang ketiga, bagaimana kita mampu berkolaborasi. Nah, ketika kita mampu berkolaborasi, diimbangi dengan kita baik berkomunikasi, saya yakin bahwa menekuni sektor pertanian ini akan merupakan hal yang sangat luar biasa. Khususnya kita selaku petani paneli, jelas karena
paneli, kita bisa memiliki famili baru. Artinya kita bisa lebih mengenal banyak teman-teman petani. Karena menurut pengalaman hidup saya, kalau kita membangun persaudaraan dengan petani, itu sampai mati pun bisa akan diingat. Tidak ada istilahnya dilupakan dengan teman-teman kita. Kenapa saya berani katakan demikian? Coba teman-teman bayangkan. Ketika beberapa pejabat, mungkin pada saat menjabat dia banyak teman. Tapi ketika dia tidak menjabat, dia akan lari. Kenapa? Jabatan identik dengan kekuasaan. Karena orang akan berteman ketika kita memiliki jabatan, tapi dia akan tidak berteman ketika jabatan itu sudah lepas daripada diri manusia itu sendiri. Nah, tapi ada juga ketika dia menjabat, dia memiliki sikap yang baik, tauladan dan lain sebagainya, banyak juga yang diingat. Tapi dari 100% yang menjadi pejabat, paling hanya beberapa persen yang diingat. Karena ketika kita mau menjadi pejabat, jelas kita banyak hal yang tidak mampu kita lakukan karena keterbatasan manusia, kita ketahui bersama. Saya sendiri contohnya, ketika saya menjadi ketua komunitas, jelas tidak semua anggota bisa saya sapa dan kenal semua. Karena apa? Mengenal satu orang itu lebih mudah daripada kita mengenal banyak orang. Itulah keterbatasan manusia. Maka ketika kita jadi pemimpin, jangan pernah sombong. Kalau mau bergaul, bergaulah kepada petani. Anda kalau berbagi sesuatu pasti akan dikenal sampai mati. Nah, itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Nah, ketika sudah saya tadi sampaikan, kita sudah berkomitmen, kita sudah memiliki komunitas, dan kita siap berkolaborasi dengan siapapun. Nah, karena apa? Pelangi tidak akan indah dan enak dipandang mata kalau warnanya hanya satu. Tapi ketika ada merah, kuning, hijau, itulah warna pelangi yang sangat luar biasa. Nah, terus apa? Ketika kita sudah berkolaborasi, tentunya kita harus yang keempat ini harus continue kita melakukan misalnya sharing, continue kita melakukan hal-hal yang baik tentang budidaya paneli. Nah, jelasnya ketika itu sudah kita lakukan, jelas yang terakhir ini, yang kelima ini akan menjadi hal yang sangat kita harapkan dan harus kita lakukan. Yaitu yang terakhir adalah bagaimana dengan kita sudah membangun komitmen dan kita sudah memiliki komunitas dan sudah kita berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, sehingga terus bisa kita lakukan, continue bisa kita lakukan, sehingga kita mendapatkan suatu kualitas. Nah, dengan kualitas itulah kita akan memiliki identitas. Nah, ketika identitas kita sudah memiliki kualitas yang sangat luar biasa, maka harga paneli jangan ragu lagi, itu dibutuhkan oleh dunia. Sesuai dengan Badan Pertanian Pangan Dunia, itu tahun 2016, harga paneli adalah harga hasil pertanian termahal di dunia. Para sahabat tani dimanapun Anda berada, saya Wayan Renai DSW mengajak teman-teman dimanapun, jadikanlah Pulau Bali ini sebagai pulau paneli. Di setiap ruang pekarangan rumah Anda tanamilah paneli. Karena itu akan ketika tamu nanti berkunjung ke Bali akan mampu melihat bahwa di luar daripada keunikan daripada seni budaya Bali itu sampai terkenal ke mancanegara, kita juga di pertanian sudah tentunya sudah sangat UNESCO sudah memberikan bahwa subak itu menjadi percontohan dunia, di mana Bali terkenal dengan subaknya. Maka kalau bisa kita tambah kelebihan daripada Pulau Bali, yaitu bagaimana Bali ini menjadi pulau paneli. Di setiap pekarangan rumah kita buat sistem pot ataupun apapun, di hotel, restoran, villa dan lain sebagainya. Tanamlah Anda, koleksilah Anda pohon paneli. Karena pohon paneli selain memberikan bunga juga memberikan buah yang sangat mahal. Karena apa? Paneli ini tentunya perawatannya juga sangat sederhana. Ketika kita mampu menjaga kelembaban, itu akan memiliki pertumbuhan yang baik. Nah, kebetulan saya selaku Ketua Komunitas Perkumpulan Petani Paneli Singaraja Bali mengajak teman-teman Anda di seluruh Bali. Jangan Anda terlalu fanatik. Kenapa Pak Wayan, seorang misalnya Ketua Perkumpulan Petani Paneli Singaraja Bali, mengajak teman-teman yang di lain kabupaten?
Kalau masalah nama hanya sebatas simbol untuk bagaimana memberikan dan memperlihatkan jati diri komunitas kita. Karena saya ambil daripada nama Perkumpulan Petani Panel Singaraja Bali itu, Singaraja memiliki sifat yang sebagai semangat yang tinggi. Dia adalah raja hutan. Nah, di mana kita juga harapan saya sendiri perpanelian ini menjadi rajanya sektor pertanian yang mampu memberikan kontribusi bagi devisa negara dan memberikan kontribusi tentunya kepada kita selaku petani. Dan pada kesempatan yang baik ini saya mengharap kepada pemerintah bagaimana paneli ini dijadikan komoditi unggulan oleh negara kita. Karena paneli adalah hasil pertanian yang bisa kita ekspor ke luar negeri sehingga mampu mendapatkan devisa bagi negara kita dan mampu juga memberikan pendapatan. Tentunya kita selaku petani akan menyambut hal yang sangat luar biasa ketika kita petani ini bisa lebih sejahtera. Para sahabat dimanapun Anda berada, kami Perkumpulan Petani Paneli Singaraja Bali berkolaborasi dengan PMK itu sangat luar biasa. Kita tahu bersama bahwa Kementerian Pertanian di tahun 2020 ini sudah bagaimana menggaungkan yang namanya P4S. Nah, kebetulan di tempat saya dijadikan lokasi P4S. P4S mungkin sedikit bisa saya sampaikan kepada teman-teman petani dimanapun Anda berada. P4S artinya apa? Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Di sini program pemerintah sangat luar biasa sekali. Saya selaku petani merasa berbahagia ketika P4S itu akan dikasihkan kepada petani-petani yang memang menekuni budidaya-budidaya tertentu sehingga apa yang didapatkan oleh para champion kita itu bisa dibagikan kepada para petani yang ada di seluruh Indonesia ini. Kita tahu bersama Indonesia adalah negara surganya dunia karena tanpa ada manusia yang bisa hidup tanpa hasil daripada pertanian. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini tidak berkenan dan mungkin menyinggung teman-teman semua. Kita bahwa petani adalah memberikan kontribusi yang sangat tinggi bagi negara ini, bukan sebagai negara saja, tapi semua makhluk hidup yang ada. Mungkin itu sedikit pemaparan saya pada kesempatan hari yang baik ini. Semoga bermanfaat. Seandainya apa yang saya sampaikan tidak berkenan di hati ibu bapak sekalian, mohon dimaklumi karena keterbatasan daripada sumber daya manusia yang saya miliki. Next. Akhir kata, marilah kita jaga warna. Warna-warni itu sangat luar biasa seperti pelangi, Pak. Maka saya sendiri punya logo warna-warni. Karena pelangi tidak akan indah kalau satu warnanya. Hijau harus diimbangi kuning. Merah, kuning, hijau itulah warna pelangi. Yang puputkan Atuk Pramusanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya. Komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya.